Sebelum memulai memaparkan hasil observasi tanaman kaktus, kami akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan teks observasi dan juga struktur-struktur teks observasi. 1. Pengertian teks observasi. Teks observasi adalah teks yang berisi informasi faktual dan objektif tentang suatu objek, fenomena, atau kejadian yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang objek yang diamati. Struktur teks observasi. 1. Pernyataan umum. Berisi gambaran umum atau informasi dasar mengenai objek yang diobservasi. Ini mencakup pengenalan subjek atau fenomena yang akan dijelaskan, seperti definisi, kategori, atau jenisnya. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini menjelaskan rincian dari aspek-aspek yang lebih spesifik terkait dengan objek. Deskripsi bisa mencakup ciri fisik, sifat-sifat, fungsi, perilaku, atau pembagian kategori objek yang diobservasi. 3. Deskripsi manfaat. Menjelaskan manfaat atau fungsi dari objek yang diobservasi bagi lingkungan, manusia, atau bidang lainnya. Tujuannya adalah memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kegunaan objek tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau konteks tertentu. Teks observasi disusun dengan bahasa yang jelas dan objektif, karena tujuannya adalah memberikan laporan yang faktual dan akurat berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Pernyataan umum kaktus. Kaktus adalah tanaman sukulen yang tergolong dalam keluarga Cactaceae dan umumnya ditemukan di daerah kering seperti gurun. Kaktus memiliki kemampuan unik untuk menyimpan air di dalam batangnya. Dikenal dengan kemampuannya bertahan di lingkungan yang sangat kering dan panas, sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan air. Ada sekitar 2000 spesies kaktus yang tersebar di seluruh dunia. Tanaman ini memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan jenis dengan karakteristik utama berupa batang berduri dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Tumbuhan ini tersebar luas di wilayah Amerika Utara dan Selatan, terutama di daerah-daerah yang memiliki kondisi iklim ekstrim, bisa juga ditemukan di daerah tropis. Duri kaktus merupakan karakteristik utama tumbuhan ini. Durinya merupakan bentuk modifikasi dari daun yang berguna untuk perlindungan dari herbivora, agar dapat bertahan hidup di daerah yang kekurangan air. Kaktus ini memiliki metabolisme yang berbeda dari tumbuhan lainnya. Tanaman ini membuka stomatanya ketika malam hari saat cuaca lebih dingin daripada siang hari yang panas. Ketika malam hari, kaktus akan menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya di vakuola. Karbon dioksida tersebut akan digunakan ketika berfotosintesis pada siang hari. Deskripsi bagian kaktus. 1. Batang. Batang kaktus berfungsi sebagai penyimpan air utama yang memungkinkan tumbuhan ini bertahan selama berbulan-bulan bahkan tanpa hujan. Batangnya dapat berbentuk bulat, silindris atau pipih, dan dilapisi oleh lapisan lilin untuk mengurangi penguapan air. Batang ini juga menjalankan proses fotosintesis karena kaktus tidak memiliki daun. Yang kedua, duri. Duri pada kaktus adalah modifikasi dari daun yang membantu mengurangi penguapan dan memberikan perlindungan dari hewan pemakan tumbuhan. Duri ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, melindungi kaktus dari hewan yang mungkin ingin memakannya untuk mendapatkan air. Yang ketiga, akar. Kaktus memiliki sistem akar yang tunggang, memungkinkan mereka untuk menyerap air dengan cepat selama hujan singkat. Beberapa spesies kaktus memiliki akar yang menjalar ke dalam tanah untuk mencari sumber air di bawah tanah yang lebih dalam. Yang keempat adalah bunga. Bunga kaktus biasanya berwarna cerah seperti merah, kuning, putih, atau ungu, dan seringkali muncul di ujung batang. Bunga ini umumnya mekar dalam waktu singkat dan berfungsi untuk penyerbukan, menarik serangga dan burung yang membantu dalam proses reproduksi. Deskripsi manfaat kaktus.
1. Sebagai tanaman hias. Kaktus populer sebagai tanaman hias karena bentuknya yang unik dan kemampuannya untuk bertahan di kondisi indoor dengan perawatan minimal. Banyak varietas kaktus yang digunakan untuk dekorasi rumah dan kantor. 2. Pangan. Beberapa jenis kaktus seperti nopales, daun kaktus, dan buah naga dapat dikonsumsi sebagai makanan. Nopales digunakan dalam masakan tradisional di Meksiko, sementara buah naga dikenal karena rasanya yang manis dan kandungan nutrisi yang tinggi. Buah naga termasuk tanaman kaktus. 3. Bahan obat dan kosmetik. Kaktus juga digunakan dalam industri obat dan kosmetik. Ekstrak kaktus digunakan dalam produk perawatan kulit karena kandungan antioksidan dan kemampuannya untuk melembabkan kulit. Beberapa spesies kaktus juga digunakan dalam obat herbal untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. 4. Konservasi air dan penghijauan. Kaktus berperan penting dalam konservasi air dan penghijauan di daerah kering. Mereka dapat ditanam sebagai bagian dari upaya untuk menghijaukan daerah yang tandus dan membantu mempertahankan kelembapan tanah. Kesimpulan, kaktus adalah tanaman yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang kering dan gersang karena kemampuannya menyimpan air di dalam batang tebalnya. Berbeda dengan tanaman lain, kaktus memiliki duri sebagai pengganti daun yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan melindungi tanaman dari hewan. Kaktus tumbuh terutama di padang pasir dan daerah yang minim curah hujan, seperti di wilayah Amerika Utara dan Selatan. Kaktus juga bisa ditemukan di wilayah tropis. Selain berperan penting dalam ekosistem gurun, kaktus juga sering dibudidayakan sebagai tanaman hias karena bentuknya yang unik dan kemampuannya beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Dengan karakteristik batang tebal, duri, dan sistem akar yang luas, kaktus mampu bertahan di habitat yang sulit. Selain itu, kaktus memiliki berbagai manfaat bagi manusia, termasuk sebagai tanaman hias, bahan pangan, obat-obatan, dan upaya konservasi lingkungan.